Dan ya kalau kita lebih familiar dengan SDG goals dan seterusnya ya, kayak gitu. Nah, itu arahnya ke sana, jadi sustainnya, keberlanjutannya. Benar-benar. Jadi ya alhamdulillah BIP salah satu yang rutin memberikan SR. Oke, selamat sore rekan tambang semuanya. Selamat datang di Teladan Indobara Podcast, cerita keselamatan dan kesehatan PT Borneo Indobara. Podcast ini merupakan bagian dari kampanye kesehatan bulan ketiga tahun 2025. Nah, sore hari ini bersama saya Bilqis selaku host. Pada episode kali ini kita akan membahas topik terkait keselamatan kerja untuk masyarakat produktif. Nah, rekan tambang semua, sore hari ini di studio kita sudah hadir bersama saya, ada Pak Triandi Subagio selaku Division Head CSR dan sudah bergabung di BIB sejak tahun 2017. Selamat sore Pak Tri. Sore Mbak Bilqis. Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Mantap. Masih semangat Pak? Oh semangat. Semangat Mbak Bilqis. Oke, siap Pak. Nah, pembahasan kita pada sore hari ini masih berkenaan dengan CSR ya Pak. Jadi terkait keselamatan kerja untuk masyarakat produktif. Nah, sebelum kita masuk ke materinya nih Pak Tri, mungkin Pak Tri boleh perkenalan sedikit. Kira-kira boleh cerita sedikit nggak Pak? Dulu tuh awal mula Bapak masuk ke dunia tambang itu gimana? Oke, saya ceritakan pengalaman dulu. Masuk tambang dari awal, atau bahkan lebih jauh lagi, sebelumnya dari awal saya bekerja. Yes. Dulu saya kuliah masuk itu tahun 97, kemudian lulus itu di berapa ya? 2004 lah, 2004. Jangan diketawakan, pas itu. Pas jatah maksudnya ya. Baik, 2004 lulus, kemudian saya waktu itu lulus bekerja langsung di manufaktur pipa. Jadi manufaktur pipa untuk oil and gas, kemudian untuk tiang pancang dan seterusnya. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya? Tidak harus sebut merek kan? Oh iya. Baik, nah habis itu saya resign 2 tahun lah. Itu resign, tepatnya kurang lebih 1 tahun 9 bulanan saya resign. Oke. Kemudian waktu itu karena banyak interaksi sama inspektor-inspektor oil and gas untuk manufaktur pipa, akhirnya saya banyak kenalan kan. Nah, panaslah kuping lihat inspektor-inspektor, akhirnya resign. Kemudian waktu itu saya ambil training welding inspector. Waktu itu saya ambil di ITS kurang lebih 3 bulan. Nah setelah lulus dari training itu langsung saya kerja di Saudi. Jauh. 9 jam terbang. Berapa lama Pak di Saudi? Saya waktu itu di sana 13 bulan. 13 bulan di project petrochemical. Oke. Iya, Pulang-pulang waktu bisa itu. bahasa Arab, Pak? Hah? Pulang-pulang bisa bahasa Arab? Bisa. Anoki buka tok isinya. Translate di bawah ini. Itu aslinya di bawah aja. Nah, itu habis itu pulang di Indonesia, kemudian saya ngerjakan project lagi. Jadi dulu saya project. Habis project petrochemical di Saudi, 2 project waktu itu ya, monomer ethylene glycol sama polyethylene oxide di Saudi. Habis itu saya pulang ke Indonesia kerja di Cepu sama masih di oil and gas, jadi terjun dulu di oil and gas, di inspeksi oil and gas. Waktu itu di Cepu kurang lebih setahun, terus selesai kontrak project, selesai di project Cepu, saya baru mulailah beralih ini. Waktu itu tahun berapa ya? 2010 atau 11 lah. Kalau lupa waktu tepatnya ya. Iya. Estimasi kurang 2010-an lah. Itu baru saya gabung ke mining. Di Kalimantan, di Kutai Timur sana. Sana kurang lebih 7 tahun. Barulah saya pindah ke sini. Gitu. Sampai di sini berapa tahun sekarang sudah? 7? Hampir 8. 8 tahun. Rekor terlama ini 8 tahun. Berarti betah ya Pak Tri ya? Kayak betah banget. Nah, itu kan tadi cerita masuk ke dunia tambang nih. Nah, kemudian sampai di BIB nih atau PT Borneo Indobara. Nah,
boleh nggak sih Pak Tri cerita sedikit gimana kesan Pak Tri ketika masuk ke PT Borneo Indobara ini? Kalau secara basic pekerjaan dari tempat sebelumnya ya, Yes. ditambah itu sebenarnya nyaris nggak berubah. Ya ritme-ritmenya semuanya. Tapi ada yang menarik di sini. Apa tuh Pak? Cutinya lebih sering. Oh. Jadi Benar, alhamdulillah benar. waktu itu di sana sekitar 3 bulan, Iya. di sini dapat sebulan. Dan lebih enjoy. Kalau dari sisi aspek keselamatan, ritme kerja, ya beda-beda sedikit lah. Iya, iya. Walaupun di sini tensionnya lebih banyak. Saya akui lebih banyak. Karena apa, di sini setahun itu puluhan proyek, waduh luar biasa. Banyak Jadi challenge ya, Pak, ya? challenge-nya luar biasa. Tapi asiknya ketika kita selesai proyek, ya, apa ya, ada rasa wah Puas. bangga, wah Benar. itu wah puas. Terutama dulu yang saya ingat itu pas ngerjain. Waktu kan dulu sebelum di CSR saya di proyek. Nah itu ada proyek IS. Apa tuh Pak? Proyek ekspansi IS. Awal mula gede-gedean ekspansi di BIB. Waktu itu saya masuk tuh produksi 12 juta tuh berapa? Wih, sekarang udah berapa? Sekarang sudah 46,8. Ayo. Mantap kan? Iya, Mantap. Yang nggak bisa saya Kali-kali sendiri, lipat. saya hanya satu bagian di ujung saja. Di teman-teman masih banyak teman-teman yang berkontribusi. Iya, Pak. Alhamdulillah yang di mana ya di pot selesai. Dan sampai sekarang lah, baru kemarin dapat amanah baru di CSR. Gitu. Oke. Ya, kalau cerita sejarahnya di BIB, alhamdulillah Dari ujung ke ujung hafal ya Pak? ya enggak. Tapi agak enjoy. Oke. Enjoy. Itu ya enjoy. Enjoy Ya. aja. Jadi memang kunci kerja senang dan kerja sehat itu salah satunya enjoy. Iya, Kata iya. Semua. Kalau gagal enjoy itu nanti, kalau nggak enjoy, gagal konsentrasi, gagal fokus, nah bahaya Pak Blikis. Bahaya. Kita, ya kalau misalnya ada beban masalah, nggak enjoy ya, Iya. nggak fokus, nanti maunya A, keluar B, ya. Benar. Mau ngomong aja jadi B. Iya. Oke, jadi tadi itu sedikit perkenalan tentang Pak Triandi. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen berikutnya nih Pak Tri. Pengenalan terkait CSR PT Borneo Indobara dan kaitannya dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat akan keselamatan kerja yang perlu diimplementasikan di masyarakat. Nah, kita masuk ke segmen berikutnya nih Pak Tri ya. Kalau menurut Pak Tri sendiri nih, apa sih peran penting CSR PT BIB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan? Ya, yang pertama sebenarnya kalau misalkan untuk interaksi dengan masyarakat langsung ya, face to face gitu ya, kita sebenarnya peluangnya sangat besar banget. Benar. Kita itu berhadapan langsung dengan orangnya, dengan pemerintah desanya, di sekitar yang satu tambang dan pemerintah daerah juga gitu. Iya, Jadi itu peluangnya besar banget dan masyarakat pun langsung berinteraksi dengan kita. Benar. Sebenarnya itu peluang besar untuk kita mendeliver apapun yang ada di perusahaan tambang untuk bisa diimplementasikan minimal ya skala kecil lah, Iya. keluarga dan seterusnya, itu sudah sangat berpeluang Pak. Nah, selain itu kan peran BIB ini Mbak ya, kalau secara konsep CSR atau PPM gitu ya, kita sebenarnya pengennya saat nanti tutup tambang itu kan sesuatu ada yang kita tinggalkan ya. Iya, benar. Baik nanti dari aspek pendidikan, infrastruktur, dan itu infrastruktur ini yang kita maksud adalah infrastruktur yang dasar ya. Karena apa, memang arahan kita infrastruktur ini tidak boleh overlap dengan yang dibuat pemerintah. Kan gitu kan. Nggak boleh nanti pemerintah bikin jalan kita bikin jalan. Tumpang tindih. Jadi tujuannya adalah nanti ada keberlanjutan itu ya kan gitu ya. Jadi ya, kita harus bersinergi dengan pemerintah, berkolaborasi dan tidak tumpang tindih. Jadi pemerintah ambil peran apa, kita ambil peran apa, biar masyarakat terus berkembang. Iya. Dan ya kalau kita lebih familiar dengan SDG goals dan seterusnya ya, kayak gitu. Nah, itu arahnya ke sana, jadi sustainnya, keberlanjutannya. Benar. Jadi ya alhamdulillah BIB salah satu yang rutin memberikan SR, Sustainability Report. Itu beyond compliance ya, Pak? Iya. Kita mainnya gitu, beyond compliant. Compliant itu biasa, kalau di atasnya luar biasa. Benar sekali. Nah, jadi CSR ini juga ini ya Pak Tri, bisa dikatakan juga menargetkan masyarakat tambang yang nanti ketika kita tinggalkan pas main closure bisa jadi masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. Betul ya. Endingnya memang ke sana kan. Secara konsep itu kan endingnya ke sana. Jangan sampai nanti katakanlah ketergantungan sekarang dengan keadaan tambang 80%. Ya. Kemudian yang 80% ini nanti bingung.
Iya. tutup tambang, bingung nyari apa gitu ya. Benar. Karena tambang kan ada umurnya ya, Pak Tri. Kita mulai, kalau kita mau percaya dengan baik ya, waktu kita sekarang tinggal 11 tahunan, ya kan? Iya. PKB 2 BIP kan 2036 nih habis. Nah, kita tinggal waktunya sedikit ini. 11 tahun ini kalau kita sibuk, gak terasa kan, Mbak? Iya. Tahu-tahu Mbak beli umur berapa sekarang? Rahasia. Rahasia. Nah, itu ya. Jadi, 11 tahun itu gak terasa. Loh, saya aja tahu-tahu di sudah 8 tahun. Iya, hampir. benar, Nah, benar, itu, Pak. 8 tahun. Wah. Tiba-tiba udah tahun 2025, Ah, guys. iya, Anyway. itu makanya cepet banget. Iya. Kalau kita sibuk gitu ya, cepet banget. Jadi tahu-tahu nanti loh, kalau kita terlambat mempersiapkannya, ya nanti tahu-tahu loh apa legasi yang kita tinggalkan. Memang legasinya bukan sifatnya fisik ya, tapi itu kalau kayak katakanlah sekarang yang berjalan nih, Mbak Bilkis, ITSB, ya. Beasiswa ya, Pak ya? Iya, beasiswa. Kita kan ada kurang lebih berapa itu? 95 orangan kan ya. Yes. Mungkin secara materi tidak kelihatan, tapi impact nanti ke keluarga, katakanlah atau pengaruh lebih besar, kita katakanlah nanti itu aja jadi pemimpin lah, Benar. akhir-akhir perubahannya ke depan ya, itu luar biasa gitu loh. Benar, Pak. Impactnya nggak hanya keluarga, nggak hanya satu RT, ya kan? Tapi satu wilayah, satu daerah. Iya, tergantung lingkup pemimpinannya gitu loh. Benar. Kalau dari perusahaan yang bagus, ya kan, itu luar biasa. benar. Invest kita di situ. Benar, Gitu. Pak. Sepakat. Nah, kita lanjut ya, Pak, ke pertanyaan berikutnya. Nah, apa sih, Pak, pendekatan PT Borneo Indobara dalam membangun kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan program yang sesuai dengan cita-citanya tadi, pemberdayaan yang berkelanjutan? Gitu, Pak Tri. Ya, kita sebenarnya yang secara program ya, kan kita memang kita buat, kalau secara program kita ada beberapa pilar ya. Jelas yang kita arahkan memang ekonomi real, kesehatan, pendidikan seperti itu ya. Nah, itu memang yang pertama yang disepakati antara program yang mau kita launching dengan masyarakat yang menerima, itu harus ada kesepakatan. Iya. Nah, itu harus ada sepakat, jangan sampai nanti mau di launching, Pak saya nggak mau. Yang mau objeknya aja nggak mau loh. Iya. Nah, perlu disusun strategi. Yang pertama kita harus punya MOU dengan masyarakat sekitar. Oke, jadi dilakukan MOU ya? Oh iya, harus. Nanti jangan sampai tiba-tiba muncul program dadakan. Nah, itu yang jadi masalah. Program dadakan. Jadi muncul program ini di tengah jalan muncul program nggak apa ya? Arahnya tidak jelas. Arahnya tidak jelas gitu loh. Program dadakan ini belum tentu kan sejalan dengan keinginan kita. Cita-cita ya. Iya. Padahal keinginan kita saat tutup tambang, masyarakat bisa mandiri lagi dengan kehidupan barunya setelah tambang nggak ada kan gitu. Iya. Ya itu. Benar. Jadi harus MOU disepakati. Nah, kemudian baru kesepakatan itu diwujudkan dalam program-program aktualisasi di masyarakat gitu. Oke. Nah, ada nggak sih, Pak Tri, riset-riset ya yang dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga gitu dalam pemetaan? Iya betul. Nah, ini kalau kita memang katakanlah untuk mengukur parameter kesuksesan kita lah ya, bukan kesuksesan yang kelihatan duit gitu ya. Kita nggak bisa mengukur karena kita bukan perusahaan ya. Lebih ke dampak sosialnya. Iya, dampak gitu sosialnya. Ya. Nah, kita biar tidak dipandang wah ini pamer uang, enggak begitu. Jadi harus ada orang lain yang menilainya. Yes. Ya kita memang dari CSR kan dari awal sebelum program itu sudah kita rencanakan. Jadi ada rencana jangka panjangnya. Jadi harus dibuat rencana jangka panjangnya. Nanti baru diukur katakanlah tiap tahun. Kalau di kita mungkin pernah mendengar SROI ya. Social return of investment ya? Betul itu. Nah, itu kita biar tidak diklaim ya harus ada independen yang mengukur. Iya. Jadi tidak klaim kita biar objektif lah intinya. Objektif, transparan gitu. Benar. Jadi kita mengundang biasanya perguruan tinggi yang mengaudit. Ya gitu. Jadi melibatkan perguruan tinggi. Jadi soalnya tidak atas klaim kita tidak boleh. Jadi klaimnya terpercaya. Iya. Jadi klaim kita kalau gitu ya kalau nilai sendiri ya gampang. Siapa jangan nilai sendiri. Kalau yang nilai yang lain beda. Berarti udah banyak juga program-program yang kita yang diukur ya, program-program SROI ini. Bahkan program ada yang pengatasan kemiskinan itu sampai berapa 93% capaiannya. Iya. Dari 1.100-an tinggal sisa kurang lebih 70-an atau 75 lah. Dan sekitar itu masih terus memberdayakan orang-orang sekitar ya. Betul.
itu beberapa program yang paling banyak yang di situ memang yang ekstrim miskin. Jadi ekstrim miskin itu ketidakberdayaan tinggi banget, terutama lansia. Iya, benar. Nah, lansia itu kan susah. Iya. Mau dikasih program untuk mengerjakan tidak bisa, ya kan? Iya. Nah, tapi nanti kalau katakanlah menurut persepsi kita ringan sebenarnya kalau budidaya ikan itu kan sebenarnya ringan. Datang ke kolam mungkin pagi, sore, pagi. Tapi kalau lansia gimana? Wong jalan aja susah. Iya. Nah, akhirnya ya tenaganya sudah kurang ya. Berkurang. Secara fisik kan drop itu. Nah, otomatis kita mau meningkatkan taraf hidupnya dengan cara munculnya pendamping. Oke. Pendampingnya ini yang kita angkat. Untuk supaya menyubsidi sih lansianya gitu. Jadi kalau lansia kita kasih program nggak kerja, Pak. Pertanyaan saya. Iya Pak, benar-benar. Itu nggak jalan. Tapi pendampingnya yang mengasuh, merawat dan seterusnya itu yang kita dorong biar lansia sejahtera. Jadi tidak masalah. Oke. Jadi rekan tambang, program-program CSR yang sudah berjalan selama ini itu memang diharapkan bisa memberdayakan masyarakat supaya masyarakat itu jadi mandiri dan berdaya. Seperti itu. Walaupun yang kayak lansia nggak secara langsung ya, karena memang mau dikelola. Iya. Jadi yang sekelilingnya pendukungnya itu yang kita kelola biar anak-anaknya itu. Oke deh Pak Tri. Nah, sekarang kita masuk ke topik tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Masih berhubung dengan bulan K3 nasional dalam hal keselamatan kerja, banyak banget pekerja di sektor informal, terutama di lokal ya, yang mungkin belum mendapatkan pelatihan keselamatan kerja. Nah, gimana sih atau apa peran yang kita ambil sebagai perusahaan yang berada di sini, PT BIB, dalam mengatasi tantangan ini? Ya, ini kalau bisa kita lihat ya, kita ini kan perusahaan tambang yang ketat ya, safety. Benar. Ketat lah kita ya. Ya, alhamdulillah kan BIB kes-kes eksiden berat-berat kan sangat jarang ya. Nah, itu sebenarnya peluang kita untuk jadi contoh di masyarakat. Kita harus jadi role model ya. Jadi yang peran yang bisa kita ambil di masyarakat secara tidak langsung. Jadi jangan sampai menampakkan kita di masyarakat katakanlah kasarnya ceroboh. Ya kita akan dari mobil, perusahaan dan seterusnya. Tapi sampai nyebar amit-amit nih terlibat eksiden dengan masyarakat. Iya, benar banget. Ya kan? Nah itu sangat mempengaruhi image kita di masyarakat. Nah yang kedua selain itu secara langsungnya, secara langsungnya kita kan banyak nih proyek-proyek kita yang melibatkan BUMDes, masyarakat umum yang desa-desa. Walaupun saya tidak ada yang besar-besar ya. Iya, vendor-vendor lokal ya. Itu kan touching langsung kita dengan mereka. Kita memberikan peluang untuk mereka. Jadi ya saat itulah campaign kita mengajari mereka bagaimana kerja di ketinggian. Akhirnya kan kayak proyek-proyek kita lakukan, katakanlah kita bikin infrastruktur air bersih. Iya. Bagaimana mengoperasikan alat berat, bagaimana mendekati alat berat. Benar. Kayak gitu. Kemudian bikin kumbung jamur, kemudian bikin kandang ayam, dan sebagainya kan kita sering. Nah, kita harus pesan-pesan harus tersampaikan. Benar. Walaupun mungkin ya pertama ya mungkin ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya itu biasa. Kalau pertama biasa gitu. Tapi dengan perlahan kalau jadi semacam doktrin. Yes. Ya, itu akan merubah perlahan juga kebiasaan mereka. Perilaku kesehatannya ya. Iya, mereka sadar gitu loh. Oh iya. Nanti karena apalagi kalau bisa kita menggugah ya. Saya ingat betul yang sangat sangat terkesan program kita dulu Mentari. Nah, dulu program kita bagus banget itu. Gimana? Jadi kalau kita bertukar pikiran dulu dengan masyarakat langsung dari BUMDes yang mengerjakan dan seterusnya. Kita sama waktu itu karena Mentari itu implementasi safety berbasiskan kesadaran, menggugah hati gitu. Itu dikatakan Pak nanti katakanlah eksiden, kemudian Bapak nggak bisa bekerja lagi, anak istri Bapak gimana? Terus keinginan Bapak, cita-cita Bapak yang tinggi, katakanlah mau haji, mau gimana? Jadi menggugah perasaan masyarakat ya untuk bertindak selamat gitu. Nah, itulah sebenarnya yang nanti pas implementasi kita, baik yang kemarin sudah dan nanti akan datang rencana itu perlu gitu. Itu peluang kita besar banget di situ. Jadi bisa langsung, tak langsung. Yang langsung benar-benar masalah ya gitu. Proyek-proyek kita yang di masyarakat, kita manfaatkan. Iya. Gitu. Benar Pak. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Tri. Banyak banget loh pertanyaan. Iya, soalnya orangnya kepo nih. Oke nih. Gimana sih caranya? Ini kita lanjut ke CSR lagi nih Pak Tri. Balik ke CSR lagi.
gimana caranya CSR PTBIB itu memastikan bahwa pemberdayaan kita yang kita lakukan saat ini itu memberikan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang. Ya. Ini karena goal kita sustain ya. Yes. Titik poinnya adalah sustain berlanjut. Nah, makanya kita bukan antipati tapi prosentasenya dikecilkan lagi untuk yang sifatnya charity, terus infrastruktur fisik, ya bangunan fisik. Karena kita minta dibangunkan jalan, jembatan atau bangunan apa, kita memang kita kan untuk tidak terlalu banyak sana. Ya, karena apa ya? Karena kalau itu kan ya kalau fisik 10 tahun, 15 tahun ya selesai. Iya, benar. Tapi untuk infrastruktur dasar itu masih kita perlukan gitu loh. Apa itu infrastruktur? Ya air bersih, untuk pendidikan, kesehatan. Karena investasi jangka panjang. Iya, benar. Walaupun investasinya berupa fisik bangunan ya, pipa air dan seterusnya, tower air dan seterusnya, itu bisa, tapi kalau ke kesehatan masyarakat, benar. Itu signifikan banget gitu. Dan berdampak juga pada indeks pembangunan manusia di tanah bumbu ya Pak ya. Jadi kan kalau kita di aspek pendidikan, ya kita ngukurnya kan nggak bisa secara fisik. Benar. Nggak langsung kelihatan gitu. Apa modelnya? Orang jalan-jalan mana nggak kelihatan. Benar. Nah, tapi kalau kita value-nya di masyarakat itu sangat tinggi banget. Benar. Apalagi itu investasi jangka panjang ya. Saya kan sempat sungguh tuh. Kalau sampai dia lulus jadi seorang pemimpin ya, pengaruhnya kan luar biasa. Benar. Yang kalau program TSB kita kemudian perannya dia masa diakui, kemudian sampai jadi pemimpin, entah di keluarga, di masyarakat atau di nanti pemerintahan. Iya. Nah, itulah impact-nya makin besar. Benar. Dan itu tidak akan habis 15 tahun. Iya. Dia jangka panjang. Dia akan munculkan generasi yang lebih hebat lagi. Nah, itu yang bisa saling menularkan energi positif ya dan ilmunya gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih, pastikan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, PTBIB juga tentunya melibatkan masyarakat juga nih Pak Tri untuk mengukur kesuksesan program CSR. Nah, gimana sih feedback tersebut diterima untuk perbaikan ke depannya tuh Pak Tri? Ya, kalau dengan penilaiannya ya, itu kita kan seperti saya katakan tidak bisa menilai secara mandiri ya. Ya mungkin bisa kita menilai, tapi kan pengakuannya bobot pokoknya subjektif ya. Iya. Tapi kalau kita lihat sendiri, saya kasih 10 semua Pak. Nilai 100 semua. Iya 100 semua. Iya, nilai 100 semua ya. Jadi ya harus ada yang kita undang untuk menilai diri kita secara objektif. Apa maksudnya? Itu untuk introspeksi bagaimana program kita. Ya kan? Benar. Program kita dampaknya seberapa sih gitu. Dampaknya seberapa. Kita bisa mungkin kalau secara kita lihat sendiri klaim kita bagus, tapi secara objektif sebenarnya seperti apa kan belum tentu gitu. Maka kita undang tim independen untuk menilai. Dan tim independen ini juga melakukan survei langsung ke masyarakat. Ya itu kuncinya. Itu kuncinya. Jadi nggak boleh kita antarkan, kita dampingi nanti nggak objektif lagi. Iya benar. Jadi ya mereka biarkan berinteraksi dengan masyarakat, menilai apa pendapat masyarakat. Iya. Kita beri kebebasan mereka untuk menilai kita gitu. Benar Pak. Program kita bagaimana sih yang dia rasakan. Dan sejauh ini gimana Pak gambarannya dari penerimaan masyarakat? Ini yang apa nih? Biar agak banget dikit ya. Boleh Pak. Kira-kira program apa nih yang paling unggulan nih? Ada berapa yang paling sekarang naik daun yang preset wah gitu ya. Itu ada air Andaru. Oke. Programnya memulih Andaru. Oke. Jadi itu pemanfaatan void bekas tambah ya. Itu kita pakai untuk sumber air bersih, sumber air minum. Oke, menarik banget tuh, Matri. Mau lihat contohnya? Apa Pak? Yang mana nih? Kayak begini. Wah. Coba ini di VV. Oke. Tapi kita mirip seperti ini. Yes. PH8+. PH 8+. Oke. Iya. Dari air bekas void. Bekas tambang, benar. Iya, bekas tambang. Jadi kita reklamasinya sudah selesai oleh teman-teman Denviro. Yes. Kemudian airnya sudah jadi bersih. Yaitu Mbak Boy, kalau perencanaan tambangnya bagus ya, airnya nanti juga bagus hasilnya. Yang bisa dimanfaatkan. Ya, manfaatnya banyak buat masyarakat. Ya kebetulan di area Angsana ke sana, karena itu kebetulan sumber airnya susah. Nah,
peluang void ini kita manfaatkan. Oke. Itu baru yang air ya. Iya. Mau berapa? Punya berapa nih Patri? Kita ada rumpon. Oke, rumpon. Nah, rumpon ini secara apa ya? Performanya itu kalau dinilai itu di waktu itu indeks kepuasannya itu kita berapa? Sekitar 70-an lebih lah ya. Oke. 75-70-an. Wah, mantep tuh, udah Iya. tinggi. Nah, sekarang nih saya pamer lagi. Waduh. Banyak Tapi nih yang dipamerin, Bukan guys. ngecap ya, bukan ngecap. Kameramen dilarang ketawa. Apa nih Patri? Kita insya Allah nanti ya kita panen jagung itu Oh, kurang lebih 10 hektar wow. di Desa Jombang. Oke. Nah, ini sebelum kita panen ini sedang kita susun kelembagaannya. Jadi jangan sampai nih sekali tanam jagung panen habis itu uangnya habis Benar. dibagi-bagi lagi. Iya. Itu. Jadi pokoknya kita berusaha supaya program yang udah kita berikan tuh tetap berlanjut. Nah, kemarin teman-teman CSR itu sudah ke sana. Jadi sudah berdiri dengan kelompok tani yang mengelola. Kemarin kita sarankan sih badan kelompoknya segera dimatangkan, kemudian pembagian budget hasil penjualan panen ini harus dibagi. Ada investasi ulang lagi. Ya, Jadi untuk penanaman kembali ya. kemarin 180-an juta lah untuk 10 hektar itu. Itu oke. harus dipakai lagi tuh. Iya. Nanti sisihkan dulu Benar, untuk nanti benar. tanam berikutnya. Ya kan? Benar. Nah, nanti hasilnya dari 10 hektar tadi harus ditambah. Jangan sampai Segitu hektar terus. nggak berkembang namanya. Ya nggak? Iya. Kemarin info yang teman-teman kesana itu sudah mereka berkomitmen membuka lahan lagi. Itu 2,5 hektar. Oke, jadi total dari 10 jadi 12,5. Ya. Wow. Itu baru sekali panen ya. Ya. Nanti kalau 2 kali panen, Oke, tambah 2,5 lagi. jadi Nah, 15. itulah Oke, kita benar. goal kita ke sana, senaikkan. Benar. Ya kan gitu. Jadi impactnya makin besar gitu. Benar. Mbak. Dan kita tuh saling merangkul masyarakat supaya sama-sama semangat ya. Iya. Patri. Nah, ini nih kan panennya kurang lebih nanti itu berapa? Kalau 5 tonan ya mudah-mudahan dapat lah. Oh, 50 oke. ton. Oke, 5 ton per Kalau hektar sekarang ya. Harganya kurang lebih kalau di area sini sekarang 6,5. 6,5. Oke. Cukup besar, lebih dari 300 juta. Iya. Lebih dari 300 juta. Nah, 300 juta itu jangan sampai nanti tiba-tiba habis. Benar. Ada yang ditanamkan kembali di 10 hektar tadi, ada yang nambah 2 Perluasan. hektar, ya kan? Mm-mm. Sisanya dibagi ke anggota kelompoknya. Untuk ya hasilnya dia Iya, bekerja toh. selama. Nanti jangan sampai 3 bulan nunggu jagung panen nggak dapat apa. Iya. Mereka usaha nanti bahaya kayak gitu. Benar, Itu tetap harus ada yang mereka rasakan lah. Kalau mereka menjadi payah, ya buat mereka semangat dan insya Allah itu keberlanjutannya peluangnya lebih tinggi. Benar. Iya. Keren banget sih. Ada juga yang pabrik pakan, ya kan? Oke. Kemudian ada yang kalau yang monumental, nah itu kita punya masjid apung. Oh, oke. Di sini Kalau- rekan tambang ada yang udah pernah main ke Masjid Apung kita? Ada yang di Kamera studio. masalah. Yang di studio ternyata ada yang belum. Itu masjid apung. Wow, di lantai 2 view-nya kalau ada ke laut, wah mantap. Iya. Kemarin juga waktu Maulid Nabi itu juga rame banget bis-bis berjajaran di sana, bis-bis Iya. pariwisata. Nah, itu kalau ngadep ke laut, wah anginnya enak banget. Saya pernah sempatan di sana. Oh. Jualannya di pinggir depan Pantai. agak tepi ya. Langsung meripin, Mbak. Kudanya Fred. Oke. Nah, tadi kan Patri udah sempat cerita sedikit bahwa kita tuh pernah melaksanakan pelatihan operator DT. Nah, yang mau ditanyakan gimana sih pelatihan ini dikaitkan dengan keselamatan kerja? Mengingat kalau operator DT ini banyak bekerja di lingkungan yang berisiko tinggi. Ya, ini sebenarnya kita melakukan training itu dulu tidak sendiri. Oke. Karena ya memang bukan kompetisi CSR gitu ya. Iya, Kita iya. bekerjasama dengan orang lain. Waktu itu yang kita libatkan itu ada dari safety, kemudian juga dari balai pelatihan tanah bumbu. Oke. Jadi kita Lintas tidak, sektor ya? tidak sendirian. Kalau mungkin apa ya, kompetensi secara umum kita kan memang safety, project management kayak itu Iya. semua karyawan harus dapatkannya. Benar. Tapi untuk yang mentraining tidak Iya, semua iya, orang iya. diperbolehkan. Makanya kita bekerjasama dengan tim HSE, Oke. kemudian balai pelatihan. Oke. Nah, tujuannya ya ketika kita berikan pelatihan ya tidak hanya bekerja dengan baik, tapi juga melakukan pekerjaan itu dengan aman. Oke. Jadi ke benar. sana. Jadi ya balik lagi nanti lihat kok
mereka mengimplementasikan semuanya, itu impact-nya secara langsung bisa menjadi contoh buat orang lain yang di sekitar dia gitu. Gitu Mbak Bilkis. Oke, jadi kemarin mereka diberikan pelatihan apa aja nih, Pak Tri? Yang pelatihan itu mereka ada pelatihan untuk pegang LV, ya, dari LV, kemudian ada defensive driving. Oke. Nah, defensive driving mungkin agak asing ya, Iya, apa tuh, Pak? Oppo, gitu. Jadi pengetahuan dasar, kemudian bagaimana mengendalikan unit LV dan truk dengan aman, selamat, seperti itu. Intinya ke sana. Waktu itu saya pernah ingat salah satu materinya di perusahaan sebelumnya ya tentang defensive driving. Kita itu kalau ada mobil sen ini, mobil sen, ya, itu kalau karena mau sen itu mobil di depan kita mau belok kanan nih, sen ke kanan. Apa yang kita lakukan coba? Apa? Atau sen ke kiri juga tidak apa-apa. Sen ke kiri, sen ke kanan gitu. Yang kita lakukan apa? Tunggu mobil itu benar-benar berbelok. Lalu gini, karena dia sen ke kiri, kita nyalip ke kanan. Udah berapa nyalip ke kanan, tiba-tiba di depan ada kendaraan. Iya. Risiko. Ya, berisiko. Benar. Perhatian itu sangat krusial dan itu biasanya dan itu sering. Sebenarnya saya pengen konsul lagi nanti mungkin di suatu saat safety riding. Oh, buat motor. Saya ngeri, Mbak Bilkis, lihat anak-anak ya, SD gitu, ya, pegang motor di jalan umum, jalan raya. Wah, luar biasa. Juga udah motor listrik tuh kalau sekarang. Ya motor listrik, nggak ada suara tiba-tiba nyelonong dari pertigaan, selonong pet shoot gitu ya, luar biasa bahayanya. Iya. Apalagi kalau jalan kalau di sekitar Tambang kita ya, area Angsana, itu kalau sore luar biasa ramenya. Pagi sore itu masya Allah luar biasa ramenya, mobil, wah, motor. Lah kalau itu sampai ada kayak gitu ya, amit-amit ini kalau misalkan motor anak SMP yang secara emosional ya, belum matang ya. Emosional. Mungkin kalau nggak ada yang mancing ya aman-aman saja misalnya, lempeng. Begitu temati ngek gitu ada. Aduh, luar biasa. Kepancing langsung diuper. Masa bahaya sekali. Tuh. Benar-benar. Nah, balik lagi ke tentang operator DT tadi, kalau boleh tahu nih Pak Tri, udah berapa banyak sih peserta pelatihannya? Kita yang pertama itu berapa? 90, yang kedua 50-an ya. Itu bersama dengan lagi orang lain juga. Kita ya itu menggandeng CK yang terakhir saya. Menggandeng CK. Itu sekitar 50 orang. Jadi kotanya ya sekitar 140-an Mbak Bilkis. Iya, 140 orangan itu. Dan ini selain meningkatkan skill, kita juga membuka peluang ini ya, maksudnya dengan meningkatnya skill ini kan mereka peluang untuk kerja di tempat. Oh iya. Dan gitu yang menikmati nggak kita BIV saja yang dapat qualified driver ya. Tidak BIV saja. Barangkali tempat lain juga membutuhkan. Itu menjadi nilai tawar mereka. Nilai tawar mereka. Jadi nggak harus mereka jadi kemudian BIV. Mereka bisa cari nafkah di tempat lain juga. Benar. Gitu. Dan itu bekal mereka, salah satu bekal mereka untuk berkompetisi. Iya, benar. Jadi kan dari hasil pelatihan itu pun mereka juga udah certified lah ya, certified untuk mengendarai mobil dengan safety gitu. Kalau kita yang DT ya, karena DW itu memang pelatihan memang didampingi instruktur. Iya. Jadi ada didampingi instruktur, jadi biar langsung kalau salah dinilai, kalau dinilai dibetulkan seterusnya. Baru nanti di certified, oh ya si A layak mengendarai DT. Itu. Oke. Nah, selain pelatihan operator DT nih Pak Tri, ada nggak sih pelatihan-pelatihan keselamatan lainnya yang pernah diberikan oleh CSR kepada masyarakat sekitar? Mungkin boleh cerita-cerita dikit? Ya. Boleh. Apa? Pelatihan-pelatihan safety. Kita yang skala rumah tangga ada, skala rumah tangga ada. Pernah lihat ibu-ibu bingung matikan kalau gasnya tiba-tiba nyala gede gitu. Iya pasti ibu udah pada panik tuh. Pasti udah panik, wah luar biasa. Nah sebenarnya kayak gitu kita perlu sebenarnya kalau idealnya ya, mestinya dia ada di mana ada sumber api, mestinya ada APAR. Ya. Nah cuma sayang kan tidak semua bisa beli APAR nih. Benar. Ya. Bahkan minimal juga belum tentu. APAR itu apa? Isinya apa? Makanan apa kan? Iya. Ya. Nanti kita ajari dulu pemadaman api ringan dengan pemadaman api kecil lah ya. Kasus-kasus emergensi di rumah tangga. Jadi melibatkan ibu-ibu gitu. Ibu-ibu tuh tiap hari sentuhan sama api soalnya. Iya benar, di dapur. Iya kan di dapur. Karena pengalaman kita, saya Mbak, istri bingung banget. Kita agak besar bingung dia. Waduh, waktu sudah nyala, alhamdulillah rewang saya yang
ART saya yang mati. Coba apa dipakai? Apa, Pak? Handuk. Oh. Handuk dicelup. Basahin. Dicelup di atas. Iya, benar-benar. Ya, itu Itu. benar-benar bermanfaat Iya. dan praktikal lah ya di rumah tangga. Kalau kita nggak dilatih, gugupnya luar biasa. Iya, benar. Gugupnya luar biasa. Dan kalau sudah gugup, larinya apa? Malah meninggalkan, minta tolong orang ini, udah ini sudah keburu menjalar aja malah itu. Yang berbahaya kan kayak gitu. Jadi penanganan kondisi-kondisi seperti itu yang perlu kita latih di masyarakat ya, ibu-ibu gitu. Jadi itu perlu. Ya kalau nggak ada APAR apalagi gitu. Kayak idenya memang APAR tinggal kita ngelatih penggunaan APAR yang baik, bagaimana jaraknya berapa, dan seterusnya. Kalau sampai ya kita nggak perlu jauh-jauh API ini dengan bahan bakar ini dipakai kelas A, B, dan seterusnya, tidak perlu itu. Karena yang umum aja di masyarakat yang di ibu-ibu ada gitu aja. Jadi lebih implementatif. Kalau pelatihan-pelatihan terkait pemadam kebakaran skala rumah tangga itu kemarin selain ibu-ibu ada siapa lagi nih Pak yang mendapatkan pelatihan itu? Oh itu yang saya ingat ibu-ibu. Cuma pelatihan yang lain kita punya Mbak Bilkis. Jadi yang berkaitan dengan safety untuk yang kelompok-kelompok lain ya selain ibu-ibu kita pernah untuk teman-teman yang bekerja di dekat air. Kita kan punya rumpon. Jadi mereka kan nelayan nih. Nelayan ya. Nelayan. Nah, kita provide juga alat safety-nya. Ya, rompi ya, kemudian terus cara penggunaannya. Kemudian kita juga waktu itu kita support dengan manometer, kecepatan angin. Jadi kapan mereka boleh melaut dan tidak boleh. Mirip-mirip ini kalau di pelabuhan kan kalau tidak salah 2 bulan knot lah itu boleh. Nah, sama. Jadi kalau di lain kita bantu dulu kita. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang kita terapkan dan itu praktikal juga buat masyarakat gitu. Nah, kalau Mbak Bilkis mungkin pernah ke Parangtritis, ke Paris ya. Pantai di Parangtritis. Ya ke sana. Kalau nelayan tuh hampir semuanya pakai, Pak. Semua pakai, luar biasa. Di pantai juga ada lifeguard-nya dan seterusnya. Nah, kita kan mestinya di pantai-pantai yang sana yang dekat tambang kita itu perlu. Jadi nah, kita juga yang kemarin teman-teman di Andaru yang mengelola air Andaru. Kapespam. Iya, Kapespam itu. Nah, itu sama kita latih juga sama. Karena mereka bekerja di dekat air ya, karena dekat air itu saya bilang silent killer gitu. Kelihatannya apalagi di bekas void ya. Baik itu kecebur, tenang, lihat dangkal gitu. Tapi banyak lumpur, Mbak. Baik itu jelek, nancap, lumpur. Nggak bisa dilepas. Bahaya. Ya, void itu bahaya banget. Kalau mungkin pernah dengar berita di wilayah tambang lain mungkin bekas void makan korban dan seterusnya itu. Ya begitu, kenapa? Bawahnya lumpur. Jadi tidak hanya faktor nggak bisa berenang aja. Ada banyak faktor lain. Iya. Dan kita berhasil mencegah itu bahkan merubah void pun menjadi bermanfaat ya bagi dan masyarakat. Dioperasikan secara aman. Benar. Karena apa? SDM-nya kita siapkan. Jadi kita latih. Kalau kamu turun ke pompa, ada masalah di pompa, kamu harus pakai leves, benar. pakai lampu dan seterusnya, gitu. Dan kayaknya, maksudnya untuk penyebaran informasi ke masyarakat ini kita juga banyak menggait tim safety dan tim IRT juga. Iya, kita nggak bisa sendirian memang. Karena kan lebih certified, lebih pinter dalam menyampaikan, ya kan, materi yang cocok ini apa gitu dan seterusnya. Mereka lebih ahli lah. Bahkan kayak pelatihan pemadaman kebakaran itu kan juga pernah dilakukan di sekolah juga ya, Patria? Betul. Waktu itu pas event FRC udah. Event FRC. Dan anak-anak tuh pasti excited juga melihat kaget berarti pemadam kebakaran gitu kan, mereka seneng. Yang jelas melihat warna-warna baju merah gitu, kelihatan gagah. Benar. Dan mungkin menginspirasi buat mereka nanti ke depan, ya kan? Itu secara jadi nggak hanya ilmu tentang safety-nya, tapi juga inspirasi. Itu membuat kita kelihatan gagah, wah bagus ya, kelihatan gagah, wah kita bisa menolong orang dan seterusnya itu. Benar. Menginspirasi mereka mungkin untuk masa depannya, salah satunya gitu. Sepakat, Pak. Oke, Patri, sekarang kita sampai juga di segmen terakhir kita. Ini kan tadi Patri cerita kalau banyak banget program pemberdayaan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai juga dengan ekonomi. Nah, ini banyak banget saya lihat di sini tuh UMKM yang udah dibikin atau dibina oleh CSR PTBIB. Nah, kalau dari Patri ini yang paling naik daun nih sekarang tuh apa sih? Yang mana nih? Nah, kita punya program bulan bagi Mbak Bilkis ini.
yang luar biasa. Yang mana? Untuk madu kelulut. Oke. Mbak Belga paling di Jawa, sulit mendapat ini nih. Luar biasa ini. Ini jadi. Yang mana nih? Ini nih. Ini terus ini juga sana. Ini packagingnya udah cakep banget nih. Iya dong. Nih Oke. madu kelulut. Ini kita banyak orang terlibat di sini. Bahkan di kantor kita, Mbak Belga, ini kan banyak bunga Santos Timon. Kemudian di belakang-belakang mes kan banyak tuh logo-nya. Nah, kalau penasaran banget itu bisa kita sedot langsung. Nah, kalau kita ingat pesan Rasul salah satu ini ada khasiatnya luar biasa manfaatnya. Oke. Sebagai obat madu. Dan ini dari packagingnya nih udah cocok buat hampers lebaran. Ya, nih. emang. Jangan lebaran aja nanti kalau ada tamu, ya kan. Bisa dibeli di mana nih, Patri? Ini bisa nanti kalau nggak usah bingung-bingung. Yes, ya. kemana? Nanti kalau mau nyari ke koperasi kita. Karena kita punya koperasi juga. Wow. Jadi ada binaan kita bina kelembagaannya. Jadi kalau masyarakat nggak bisa bingung. Kalau Bapak Ibu, halo. Jadi ini silakan datang ke UMKM kita. Oke. Itu ada UMKM Center. UMKM Center Angsana ya. Yes. Di sana nggak hanya ini aja sebenarnya produk banyak. Ada banyak. Oke. Yang paling Hits. mungkin orang tunggu-tunggu. Benar. Ya, ini madu kelulut. Benar, ini khasiatnya banyak, terus juga orang juga banyak yang nyari juga ya, Patri ya. Wow. Dan dijamin 100%. Asli. Iya, asli. Oke, siap. Jadi buat rekan tambang semuanya yang penasaran, bisa banget langsung ke UMKM Center Angsana. Nah, UMKM kita, Mbak. Siap. Rame. Pagi sampai malam ada di sana. Iya, oke. Banyak banget. Dan juga kalau misalkan... Kalau kopi, bisa juga. Oke, benar. Suara kafe. Oke, sekarang kita masuk ke penutup nih, Patri. Apa sih pesan dan harapan Bapak untuk Bulan K3 Nasional kali ini sebagai sebuah implementasi yang baik untuk digunakan di tengah karyawan, baik tim CSR atau tim yang lainnya, atau untuk implementasi di masyarakat yang kita bina? Ini bisa saya samarikan seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Oke. Kita bulan ketiga ini adalah untuk masa perbaikan introspeksi diri, memperbaiki semuanya baik untuk semua karyawan BB dan mitra kerjanya ya. Dan kita ini adalah momen mengkampanyekan, memberi contoh ya secara pribadi ataupun ke lembaga perusahaan untuk masyarakat di sekitar tambang kita. Bahwa kita tidak hanya sekedar menambang, tapi juga memprioritaskan keselamatan kita. Benar. Kita mungkin kehilangan sehari satu, tapi itu nilainya tidak ada apa-apanya itu. Itu maksud saya tidak sebanding ya, jangan disalah paham ya, itu tidak sebanding. Kita dapat uang banyak tapi kehilangan sehari. Iya. Ya kan? Jadi mungkin ya 10, tapi namanya karunia Allah yang luar biasa ini. Jadi harus kita jaga baik-baik, meskipun jari. Apa yang lebih besar lagi? Mata, nggak ada spare-nya, Pak. Ya, iya benar, Pak. Nggak ada spare-nya. Karena itu kesadaran itu harus dibangun baik nanti seluruh karyawan, mitra kerja, kemudian juga kita tularkan itu semua ke masyarakat. Dan peran kita di CSR itulah ya, karena kita akan banyak sekali berhadapan langsung dengan masyarakat. Benar, Pak. Kalau sedikit pasti harus kita sampaikan, kita keluarkan ke mereka sedikit demi sedikit. Kalau yang ya dulu yang naik rumah ya asal naik itu sekarang ya pakai tangga dipegangin. Oke, iya benar-benar. Atau berkendara. Berkendara mungkin nggak pakai helm. Kalau mungkin sekarang nggak pakai helm ya. Nah itu kita beri contoh. Kalau misalkan yang mengerjakan proyek-proyek kita di luar tahu melihat saya, yang sekarang lagi merokok. Merokok. Iya. Penyakit luar biasa. Ya. Ini nggak terasa. Itu akan merusak masa depan generasi muda kita. Benar. Itu merokok. Mending dibeliin telur tempe. Nih para bapak yang halo. Nanti kalau merokok coba dikurangin, dihentikan ya. Simpan uangnya, kasih istri. Bintang. Benar. Gitu. Jadi yang sekarang lagi kita galakkan adalah pesan kesehatan untuk menghentikan rokok. Gitu. Oke, nah itu kalau misalkan ditukerin tuh untuk telur, untuk tempe itu juga bisa. Nah, itu duitnya maksudnya dikasih. Benar, bisa untuk protein anaknya, menghindar stunting. Yang prihatin itu Mbak Belkis. Anaknya stunting tapi orang tuanya masih merokok. Coba.
Iya. Bisa jadi ya mungkin ekonomi udah susah, tapi orangnya rokok. Kan saya memperhatikan situasi seperti itu, memperhatikan. Dan kita harus berperan di sana untuk memperbaikinya. Pelan-pelan mengubah perilaku ya, Pak Tri ya. Oke, siap. Ada lagi Pak Tri pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup sesi kali ini? Cukup. benar sekali. Sudah. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini mungkin ya memberi manfaat bagi pemirsa semuanya ya. Siap. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, memberi tambahan pengetahuan. Siap. Makasih banyak Pak Tri. Oke rekan tambang semuanya, sudah 30 menit lebih kita bersama. Banyak sekali insight yang kita dapatkan hari ini bersama narasumber kita, Pak Triandi Subagio selaku Division Head CSR. Mulai dari pemberdayaan berkelanjutan bagi masyarakat lingkar tambang, sampai pengaruh keselamatan kerja untuk masyarakat produktif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Tri sudah hadir di studio kita hari ini. Saya Bilqis selaku host hari ini undur diri. Jangan lupa like and subscribe and komen-komen. Sampai jumpa di episode Teladan Indobara lainnya. Salam sehat dan selamat!